Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu dan masyarakat muslim, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan haqiqatu ad-darb bishish, hakikat ritual ashish. Ashish artinya adalah, di footnote dikatakan shish itu artinya sikhun min jadid rafi' tasta'miluhu as-sufiyah, yaitu seperti tusuk sate yang panjang yang digunakan oleh orang-orang sufi dalam ritualnya. Nah, ini tadi saya cari di YouTube videonya. Nah, itu perutnya ditusuk sama besi panjang sampai tembus. Ya, ada seperti tusuk sate yang biasa dipakai dari besi panjang. Kelihatan ya? Ada yang ditusukkan di mulutnya, ya, sambil mereka bersolawat, ya kayak debus gitu. Tapi mereka mengatasnamakan din, ya, mengatasnamakan agama. Kalau misalnya kayak debus-debus itu mengatasnamakan apa? Adat, tradisi. Maka ini termasuk di antara ritual yang dilakukan oleh kaum sufi. Kita baca di sini penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kalau di situ diterjemahkan apa? Batang besi, ya, ya, tusuk. Kata beliau, inna darba bishish lam yaf'alhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu min ba'di walau kana fihi khairan lasabaquna ilaihi. Sesungguhnya
menusuk besi, menusuk diri dengan besi, dengan tusuk tadi, itu adalah perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para sahabat beliau sepeninggal Nabi. Seandainya ritual tusuk besi itu adalah sebuah nilai kebaikan, maka tentu mereka lebih dulu mengerjakannya daripada kita, daripada orang-orang di zaman sekarang. Wa innama huwa min fi'lis sufiyah wa ashabil bid'ah. Perbuatan menusuk diri dengan besi itu adalah termasuk perbuatannya kaum sufi yang merupakan pengekor hawa nafsu atau ahlil bid'ah. Wa qad syahadtuhum qad ijtama'u fil masjid wa ma'ahum ad-dufuf yadribunaha wa yughannuna qailin. Dan aku, kata penulis, aku pernah melihat, menyaksikan mereka. Aku pernah menyaksikan mereka di masjid. Hujan. Aku pernah menyaksikan mereka di masjid. Mereka berkumpul, kemudian bersama mereka ada rebana-rebana. Seraya mereka menabuh rebana-rebana tersebut dan menyenandungkan sebuah syair yang dikatakan hati ka'sarrahi waskina al-aqdah. Ya, bawakan gelas-gelas itu dan isilah, berilah kami minum khamr dengan gelas itu. Ya, mereka menyenandungkan nyanyian-nyanyian tersebut. Wala yukhajjaluna min dzikril khamri wal aqdahil muharramah fi baitillah. Mereka enggak malu menyebutkan khamr, minuman keras yang merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, tanpa malu mereka sebut-sebut fi baitillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alu yadribuna ad-dufufa bisyiddatin, kemudian mereka memukul-mukul rebana dengan keras. Wa yastaghithuna bi ghairillahi sarihin, dan mereka beristighatsah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah dengan teriakan. Mereka mengatakan, ya jaddah, wahai kakek-kakek kami, wahai nenek-nenek moyang kami. Ini jelas perbuatan apa? Syirik, minta tolong kepada nenek-nenek moyang mereka. Hatta gharrathumus syayatin, sehingga mereka ditipu oleh syaitan. Fa khala'a ahaduhum qamisahu, kemudian mereka, ini yang dilihat sama penulis ya. Kemudian setelah itu mereka salah seorang di antara mereka melepaskan pakaiannya. Wa akhadha sikhan wa amsaka jilda khasiratihi wa adkhalahu fihi. Kemudian setelah itu mereka mengambil sebuah tusuk besi, kemudian mereka melipat kulit mereka. Jadi kulitnya itu dilipat, akhirnya ditusuk dengan besi tersebut, dimasukkan besi itu ke sana, ke dalam perutnya itu. Kayak yang di video tadi persis. Ya kan, di video tadi kalau Anda lihat di pertama-tama itu, maka besinya tadi itu dimasukkan ke dalam perutnya, menembus ke perut yang lain. Thumma qama ahadul junud fa akhadha zujajatan wa kassaraha. Setelah itu salah seorang dari mereka mengambil zujajah. Zujajah artinya beling, kaca. Kemudian dipecahkan kaca tersebut. Ya. Wa qadamaha bi asnaniha, kemudian dikunyah-kunyah belingnya itu. Kalau di sini apa? Kuda lumping. Ya, sama di sana juga ada, tapi dibalut dengan agama. Faqultu fi nafsi, maka kemudian ini tadi yang dilihat sama penulis ya. Kejadian-kejadian yang dilihat sama penulis tadi. Maka aku mengatakan dalam diriku sendiri, berkata dalam diriku sendiri, in kana sahihan ma yaf'al falyuqatilil yahuda alladzina ihtallu ardana wa qatalu auladana.
seandainya betul mereka bisa melakukan perbuatan itu, ditusuk tidak mati, kemudian bisa ngunyah-ngunyah beling tadi, seandainya betul itu demikian, maka tentu mereka bisa melawan orang-orang Yahudi dengan mudahnya. Orang-orang Yahudi yang telah menjajah negeri kita, yang telah menjajah Palestina, yang telah membunuh anak-anak kita, kalau mereka punya power seperti itu, punya ability seperti itu, tentu mereka dengan mudah membunuh orang-orang Yahudi. Ya, tapi faktanya tidak demikian. Ya, maka sama kayak dukun-dukun atau perguruan-perguruan, katanya pondok pesantren ya, tapi yang diajarkan apa? Iya, digergaji, nggak berdarah. Yang diajarkan adalah ilmu-ilmu demikian. Seandainya memang betul ilmu-ilmu demikian itu hak, maka tentu mereka akan memanfaatkannya untuk memerangi orang-orang Yahudi, ya, memerangi Zionis. Tapi faktanya tidak demikian. Ya, maka ini termasuk di antara jenis sihir. Ya, termasuk di antara jenis sihir. Sihir ada dua jenis. Kata para ulama, sihir secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama namanya sihir takhyili. Sihir takhyili diambil dari kata-kata khayal. Dan yang kedua sihir hakiki. Sihir hakiki. Apa yang dimaksud sihir takhyili? Sihir takhyili seperti penyihirnya Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para penyihir-penyihir itu menghayalkan dengan sihir mereka, menghayalkan seolah-olah tali yang mereka lemparkan itu hidup, padahal hakikatnya tetap tali. Atau kalau bahasa kita namanya ilusi optik. Ya, ilusi optik. Saya ulangi, sihir yang takhyili itu hanya sebatas tipuan mata. Seakan-akan penyihir tadi bisa melakukan suatu perbuatan, padahal hakikatnya nggak bisa. Seakan-akan penyihir tadi bisa melakukan suatu perbuatan, padahal hakikatnya tidak demikian. Seperti penyulap-penyulap, para pesulap-pesulap itu, mereka itu kebanyakannya sihirnya itu adalah sihir takhyili. Mereka menampakkan seakan-akan bisa merubah satu benda ke benda yang lain, padahal itu ada apanya? Ada triknya. Paham ya? Dihayalkan kepada para penonton seakan-akan dia punya kemampuan terbang, padahal ada talinya misalnya. Seakan-akan dia punya kemampuan berjalan di atas air, padahal ada triknya, ono kocoe misalnya, ada cerminnya, kacanya. Seakan-akan dia bisa merubah satu benda ke benda yang lain, padahal enggak, itu cuman kecepatan tangan. Ya, ini namanya jenis sihir takhyili, dihayalkan. Ini penyihirnya Nabi Musa. Jadi penyihirnya Nabi Musa itu melemparkan tali. Talinya tetap tali, tapi dibayangkan di matanya Musa dan para penonton seakan-akan talinya ini ular. Ada triknya, wallahu a'lam gimana triknya. Kan Anda kalau lihat sulap itu kan seakan-akan sangar yo, isok ngene yo. Padahal ada yang bongkar triknya. Pesulap lain itu kan ada gitu kan, dibongkar triknya, ternyata caranya seperti ini, caranya seperti ini. Antum dulu ada sulapan bisa nuangkan garam ya kan di tangan, tapi setelah itu ternyata kosong ya. Nah, ternyata jempolnya itu ada apanya? Iya, ada selobokannya gitu loh. Nah, jempol palsu, ternyata diisi di situ isinya itu. Jadi seakan-akan dia bisa menghilangkan benda tersebut. Nah, ini namanya tipuan, dihayalkan. Nah, sihir jenis yang kedua memang hakiki. Sihir tersebut memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada orang yang sedang disihir. Tentu dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Nah, ini sihir yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ini yang terakhir ini. Mereka mempelajari sihir yang dengan sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Jadi benar-benar sihirnya itu ada dampaknya, ada efeknya kepada orang yang tersihir, bukan tipuan. Maka ini sihir yang hakiki itu dengan pertolongan bantuan dari jin, dengan ta'awun dari jin. Nah, maka sama. Kalau dikatakan nggak ada triknya, kayak tadi itu nusuk pakai besi tadi, nggak ada triknya. Dan kalau kita pikir-pikir, ya sebenarnya bisa saja sih triknya itu. Ya mungkin besinya itu fleksibel misalnya, ya kan? Besinya itu adalah besi yang, atau memang mulutnya sudah bolong sehingga kalau dimasukkan itu tidak mengeluarkan darah, atau perutnya tadi yang ditusuk cuma lemaknya tok. Ya kan, bukan sampai dalam perutnya tadi. Tapi kalaupun seandainya tidak ada triknya, itu hakiki memang nyuduk, menusuk perut, maka kita katakan ya itu hakiki, namun tidaklah itu terjadi kecuali bantuan dengan jin. Ya. Namun meskipun demikian, kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimanapun penyihir bisa menyihir dengan hakiki, tetap tidak bisa merubah hakikat dari satu benda dirubah ke benda yang lain. Nggak ada penyihir bisa merubah dari satu benda ke benda yang lain, itu mustahil. Karena kemampuan merubah satu benda ke benda yang lain itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Yang mampu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya thu'banun mubin, tongkat itu benar-benar berubah dari zat kayu menjadi ular beneran, bukan tipuan mata itu. Ketika melihat itu, penyihir Firaun langsung apa? Langsung beriman, karena mereka tahu ini bukan sihir. Ya, karena tidak ada penyihir yang bisa merubah satu benda ke benda yang lain, nggak ada. Karena itu hanya Allah yang mampu. Kemudian diantara bantahannya juga, kata Syekh Utsaimin, seandainya tukang sihir bisa merubah satu benda ke benda yang lain, maka tentu mereka menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ya kan? Mereka pasti bisa merubah apa? Benda menjadi emas, menjadi uang, fulus. Tapi ternyata nggak bisa. Justru para tukang sihir orang yang paling miskin, yang paling fakir, min afqarin nas. Ya, itu menunjukkan bahwa sihir tidak bisa merubah hakikat benda. Tapi kembali ke sini. Seandainya para debus ya, orang-orang debus tadi benar-benar bisa melakukan seperti itu, tentu mereka yang paling terdepan melawan orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang Yahudi. Wa mithlu hadzal amal tusa'iduhum bihi syayatin al-mujtami'ina haulahum. Nah, perbuatan-perbuatan seperti tadi, yang tusuk-tusuk tadi itu, atau yang ngunyah-ngunyah beling tadi, itu pasti dengan bantuan syaitan. Ya, dengan bantuan para jin yang ada di sekeliling mereka. Dan jin, syaitan tidak akan mau membantu manusia kecuali syaratnya harus kufur, harus syirik dulu kepada Allah. Nggak ada jin itu mempersyaratkan sholat, yang rajin ibadah, yang rajin baca Quran, nggak ada. Ya pasti syaratnya adalah syarat-syarat yang kufur. Li'annahum a'radu an dzikrillah. Kenapa jin mau membantu para tukang-tukang sihir tadi, para pemain-pemain debus tadi? Karena mereka berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Wa asyraku billah,
Dan karena mereka berbuat syirik kepada Allah, ini orang-orang sufi tadi yang kita tontonkan tadi itu orang-orang sufi itu. Jin mau membantu mereka karena mereka sudah terjerumus dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kapan itu? Hina istaghatsu bi ajdadihim, tatkala mereka beristighatsah kepada nenek-nenek moyang mereka. Makanya jin gelem ngewangi. Tapi kalau mereka bertauhid, mustahil para jin mau menolong mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl kalau nggak salah, bentar. Innama sultanuhu, surat An-Nahl ayat yang ke-100. Betul. Atau dimulai dari ayat 99 saja. Allah mengatakan innahu laisa lahum sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb-nya. Artinya orang yang bertauhid, maka syaitan nggak mau. Sedangkan sebaliknya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Syaitan itu bisa menguasai orang-orang yang berloyalitas kepada syaitan. Berloyal di sini maksudnya setan jaluk apa wae dituruti. Jaluk sajen turuti, jaluk tumbal dituruti, ya disuruh untuk menghinakan mushaf Al-Quran dituruti. Ini berloyalitas kepada syaitan sekaligus berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang yang berbuat syirik itu orang-orang yang mudah dikuasai oleh syaitan. Sebaliknya orang-orang yang bertauhid, maka syaitan tidak bisa menguasai mereka. Syaitan lari dari mereka. Semakin kuat tauhidnya, syaitan tidak berani mendekati orang-orang yang bertauhid. Makanya antum yang sudah ngaku bertauhid, ojo wedian ambek setan. Iya. Nang jeding njaluk anterno. Wedi ambek setan. Iya. Nah, ngakunya bertauhid. Atau lewat tempat angker misalnya. Lewat kuburan atau lewat pohon angker, amit. Ngapain? Amit mbah gitu, wedi gitu. Atau enggak situ lewat kono muter, belani muter deh. Soalnya takut. Maka ini enggak layak. Orang yang bertauhid dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin syaitan tidak bisa menguasai dia. Syaitan tidak bisa mengganggu dia. Ya, maka itu berarti menunjukkan lemahnya tauhid dia. Kata beliau, maka mereka berbuat syirik kepada Allah tatkala mereka beristighatsah kepada nenek-nenek moyang mereka. Misdaqan liqaulihi ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka kami kuasakan syaitan atas orang tersebut, fahuwa lahu qarin, maka setan ini menjadi pendampingnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang hak. Dan mereka merasa bahwasanya mereka berada di atas jalan yang benar. Nah, orang-orang sufi tadi, mereka disesatkan oleh syaitan dari jalan yang benar, tapi mereka merasa bahwa mereka berada di atas jalan yang benar. Mereka melakukan ritual-ritual tusuk-tusuk tadi itu semua berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka merasa bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mereka perbuat adalah bid'ah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian syaitan menyesatkan manusia. Wallahu taala
Wallahu ta'ala yusakhir lahumus syayatin liyazidahum dhalalan. Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan atas mereka setan-setan untuk semakin menambah kesesatan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Dalam surat Al-Isra, dalam surat Maryam, Allah mengatakan, katakanlah, barang siapa yang di atas kesesatan, ya, maka hendaklah syaitan itu semakin menjauhkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah sesat, maka syaitan semakin menjauhkan dia dari Allah. Syaitan nggak mau orang ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala gharabata min musa'adati syayatini lahum. Jangan heran, kenapa setan kok mau membantu orang-orang seperti tadi. Faqad talaba Sulaiman alaihi salam minal jin an ya'tuhu bi arsyil malikah Bilqis kama hakal Quran. Dahulu Sulaiman pernah meminta bantuan kepada jin untuk mendatangkan singgasana Bilqis, singgasana Raja Bilqis, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-39. Allah berfirman, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit dari kalangan jin, aku bisa mendatangkan arsy singgasananya Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Maka syaitan itu bisa membantu. Buktinya ini, ifrit menawarkan bantuan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ya, maka kita meyakini bahwa jin itu bisa membantu. Namun nggak boleh kita minta bantuan kepada al-jin. Ya, di antara dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Jin, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat berapa itu? Surat Jin ayat yang ke-6. Ya, surah Jin ayat yang ke-6. Allah mengatakan, innahu kana rijalun minal ins. Sesungguhnya ada sebagian orang dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jin, meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Bukannya malah mendapatkan perlindungan, maka jin-jin ini semakin menambah kesesatan atas manusia itu. Ya, jadi jangan berdalil dengan kisah Nabi Sulaiman. Itu buktinya Nabi Sulaiman minta tolong kepada jin, jinnya menawarkan bantuan. Ini Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman semua jin tunduk kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ya, semua jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka itu syariat Nabi Sulaiman. Adapun syariat kita nggak boleh meminta perlindungan, meminta pertolongan, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, nggak boleh kepada jin. Karena itu termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina dhahabu ilal hindi karrihala ibni Batutah wa ghairihi syahadu minal majus akthar minad darbi bishish ma'annahum kuffar. Di sini disebutkan orang-orang yang pernah pergi ke India. Nah, India ini pusat atau banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan di sana. Seperti seorang traveler namanya Ibnu Batutah. Di sini beliau hanya menyebut kisah yang disampaikan oleh Ibnu Batutah, tapi bukan berarti direkomendasikan nama Ibnu Batutah ini. Karena Ibnu Batutah ini banyak membuat kedustaan, terutama kepada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katanya pernah melihat Ibnu Taimiyah berkhutbah di Damaskus. Setelah berkhutbah, selesai dari khutbahnya, di akhir kalimatnya Ibnu Taimiyah katanya mengatakan, innallaha yanzil kama anzil.
sesungguhnya Allah turun sebagaimana aku turun dari mimbar ini. Kemudian dia turun dari mimbar. Maka ini kata para ulama kedustaan Ibnu Battutah kepada Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah tidak memiliki akidah seperti itu. Ibnu Taimiyah meyakini Allah turun tapi tidak sama dengan turunnya makhluk. Itu yang beliau banyak sebutkan, misalnya dalam akidah wasitiyah, dalam tadmuriyah, hamawiyah, dan kitab-kitab beliau yang lain. Kemudian yang kedua, bukti sejarah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Battutah tiba di Damaskus, maka Syekhul Islam sudah berada di mana? Di dalam penjara, dan beliau tidak keluar sampai beliau wafat. Berarti menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Battutah, entah memang dia sengaja berdusta atau dia salah informasi. Ya, salah informasi. Misalnya dia tanya, "Sopo iki khotibe iki?" Kebetulan yang ditanya memang musuhnya Syekhul Islam. Dijawab, "Iki Ibnu Taimiyah iki sing khotib iki." Ngawur anjene iki. Iya. Akhirnya ditulis di dalam bukunya ini. Jadi dia itu traveler, pengembara. Nah, di sini diceritakan pernah Ibnu Battutah itu menyaksikan orang-orang Majusi juga melakukan perbuatan seperti yang kita tampilkan videonya tadi, yaitu menusuk dengan besi tadi. Padahal mereka kafir, orang Majusi, tapi mereka juga bisa melakukannya. Maka ini membuktikan bahwa nggak mesti yang bisa ditusuk dengan besi, oh berarti waliullah. Kan ini orang-orang sufi ini menampilkan bahwa yang ditusuk-tusuk tadi itu adalah orang-orang apa? Orang-orang soleh, para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Maka dibantah, enggak. Orang-orang Majusi sekalipun bisa kok kayak gitu. Apa orang Majusi juga waliullah? Wali syaitan ya. Fal mas'alatu laysat karamatan wala wilayatan. Maka mereka bisa melakukan tusuk-tusukan tadi, itu bukan karomah, bukan pula tanda bahwa orang itu adalah waliullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya dengan perbuatannya Syiah Rafidhah ketika hari Asyura, mereka melakukan apa? Memukul-mukul dengan pedang atau dengan benda-benda tajam ya sampai mereka berdarah-darah. Maka mereka bukan waliullah, mereka adalah wali syaitan. Bal hadza min a'mali syayatin al-mujtami'ina haulal ghina'i wal ma'azif. Ini merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang ada di sekitar mereka, yang membantu mereka, yang mereka menyenandungkan nyanyian-nyanyian dan memainkan alat-alat musik. Ya tadi itu ada tabuhan-tabuhan rebananya itu. Li'anna aghlabal ladzina yaqumuna bi dharbi syish yartaqibunal ma'asi. Kata beliau, mayoritas kebanyakan orang-orang yang melakukan praktek-praktek tusuk-tusukan tadi itu adalah para pelaku-pelaku maksiat. Bukan orang-orang yang taat, yang soleh, rajin ibadah, bukan. Ya, itu wajah-wajah yang kita lihat tadi. Kata beliau, mereka ini pelaku maksiat. Kok bisa mereka mendapatkan karomah? Kalau memang itu karomah, kok bisa mereka mendapatkan karomah? Maka nggak mungkin itu karomah. Bal yusyrikuna billahi jahran. Yang ada justru mereka terang-terangan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hinama yastaghithuna bi ajdadihim al-amwat, yaitu tatkala mereka beristighatsah kepada kakek-kakek mereka, yaitu kepada orang-orang yang sudah mati. Fa kaifa yakununa minal auliya? Kok bisa mereka disebut sebagai aulia, sebagai wali-waliullah? Wa ashabil karomat, bagaimana bisa mereka disebut sebagai pemilik karomah? Wallahu yaqul, padahal Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, ini ketentuan karomah menurut Ahlus Sunnah atau ketentuan waliullah, afwan. Waliullah, kalau antum ditanya siapa waliullah, Ahlus Sunnah menjawab dengan ayat ini, surat Yunus ayat 62 dan 63.
Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada kesedihan dan tidak pula mereka takut. Artinya mereka tidak sedih dengan musibah yang menimpa mereka, karena mereka tahu bahwa musibah di baliknya ada hikmah. Dan mereka tidak takut dengan gangguan-gangguan manusia yang mengganggu mereka. Mereka nggak takut cacian, nggak takut bulian, nggak. Selama mereka berada di atas kebenaran. La yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan selama mereka berada di atas jalan Allah. Ini waliullah. Kemudian cirinya kata Allah, alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Ya, iman yang paling puncak adalah tauhid, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pelaku syirik waliullah bukan, karena syarat waliullah beriman kepada Allah, yaitu bertauhid. Ya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Takwa artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan maksiat. Maka pelaku maksiat nggak mungkin dia adalah waliullah. Ya, pelaku-pelaku maksiat bukanlah waliullah. Nah, orang Indonesia kalau ditanya biasanya kebanyakan, waliullah itu bagaimana? Nah, definisinya macam-macam. Waliullah yang bisa terbang, waliullah itu yang bisa ngobati orang, waliullah itu yang keturunan Habib. Ya, pokoknya semua Habib itu waliullah. Meskipun dia pelaku maksiat, selama dia Habib, tetap dia ini waliullah. Naudzubillah. Ya, ada yang waliullah itu adalah orang-orang yang diambil keberkahan dari mereka, sehingga bekas minumnya direbutkan oleh murid-muridnya. Ya, sisa-sisa bekas apa mungkin makanannya, ya, atau pakaiannya, atau bahkan ada yang nyimpen giginya. Iya jamaah. Ya, ini adalah giginya Habib Fulan bin Fulan bin Fulan, disimpan jamaah. Alhamdulillah. Ya, maka waliullah cukup dia orang yang bertakwa, dia orang yang beriman. Tidak dipersyaratkan waliullah itu harus punya apa? Karomah. Ya, harus punya karomah. Ada cerita, pernah tahu cerita hujan susu? Nah, ada, nanti antum kalau cari di YouTube itu Habib hujan susu. Ya, di kota Aden katanya. Perhatikan ceritanya ini. Nanti antum simpulkan ini hukumnya apa. Jadi Habib Fulan ini, anak lupa namanya siapa, nggak penting juga ngapalkan nama-nama itu. Datang ke kota Aden di Yaman, kemudian dicegat, nggak boleh masuk kota Aden. Dengan syarat kau boleh masuk kota Aden, yaitu engkau menampilkan karomahmu. Apa karomahmu? Jadi orang sekarang ini kalau masuk suatu negeri dijalui visa, iki ndak dikongkon duduk apa? Karomah. Iya, unjuk kebolehan. Maka sang Habib tadi mengatakan, ya sama subbil laban, wahai langit turunkan hujan susu. Maka ketika itu kota Aden banjir susu. Bayangkan banjir susu. Hah? Bukan banjir kayak di sini, bukan butek banyu ini putih katanya banjir susu. Bahkan katanya sekarang ada museumnya. Wallahu a'lam apa isine. Ultra Milk ta, Indomilk, wallahu a'lam. Denko ta, iya, Etawa ta. Tep. Antum dengar cerita ini, apa yang bisa antum ambil? Pelajaran apa yang bisa antum ambil? Dari mana sisi kesyirikannya? Minta ke langit. Wahai sama, ya sama subbil laban, wahai langit turunkan hujan.
Ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun langit yang menurunkan hujan, nggak boleh kita minta kepada langit, karena langit tidaklah menurunkan hujan kecuali dengan izin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum biasanya sholat istisqa, sholat minta hujan, jaluk nang sopo? Langit, malaikat? Minta ke Allah. Nggak boleh minta kepada siapapun selain Allah. Maka ini syirik. Kemudian yang kedua, kok bisa langit nurut sama Habib ini? Iya kan? Langit itu tidaklah nurut kecuali kepada penciptanya, kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Hud tentang banjirnya Nabi Sulaiman, Nabi Nuh. Berarti antum fokus sama mana gitu loh. Ketika banjirnya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i. Dan dikatakan kepada bumi, wahai bumi surutkan airmu, wahai langit hentikan hujanmu. Maka seketika itu langit dan bumi menghentikan hujannya, menghentikan airnya. Bumi tidak lagi mengeluarkan air, memancarkan air, dan langit tidak lagi menurunkan hujan. Kan di zaman Nabi Nuh banjirnya itu dari dua sisi, dari bumi dan juga dari langit. Ya, maka langit dan bumi taat, karena yang memerintahkan siapa? Allah. Tapi ki ono mana ki Habib bisa memerintahkan langit? Ya, udan susu mana? Ya, mbono wedhuse nang langit ayo apa wallahu alam. Ya, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, namanya karomah. Kalaupun seorang mendapatkan karomah, nggak bisa didemonstrasikan. Sewaktu-waktu dia bisa menampilkan karomahnya, enggak. Karomah Allah berikan sewaktu-waktu kepada seseorang, dan itu enggak melekat pada dia terus. Sewaktu-waktu dia bisa mengeluarkan karomahnya, tidak. Allah berikan karomah kepada dia sebagai bentuk Allah menolong orang tersebut, sebagai pertolongan Allah atas orang tersebut. Seperti kisah Safinah yang tersesat di hutan. Safinah pembantunya Rasulullah. Kemudian dia bertemu dengan singa, maka dia mengatakan, ana Safinah maula Rasulillah. Aku adalah Safinah pembantunya Rasulullah. Maka singa tadi tidak jadi menerkam Safinah, bahkan menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Jangan ditiru. Iya, masuk kebun binatang nggak tanggung jawab apa nah? Ya, anak umatnya Rasulullah. Ya, tapi sering mendurhakai Rasulullah. Maka Allah berikan karomah kepada seseorang untuk menolong orang tersebut, dan gak bisa diulang-ulangi lagi terus-terusan. Ya, maka cerita-cerita demikian adalah cerita-cerita yang dusta. Kemudian kata beliau, fal wali huwal mu'min al musta'inu billahi wahdah. Seorang wali adalah orang yang beriman dan yang selalu musta'in, minta pertolongannya kepada Allah. Bukan minta tolong kepada wali-wali yang telah mati, bukan minta tolong kepada jin, tapi dia selalu meminta pertolongan kepada Allah. Seperti kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. At-taqi, waliullah itu yang bertakwa, alladzi yabta'idu 'anil ma'asi wasyirki billah. Orang yang bertakwa itu yang menjauhkan dirinya dari maksiat, yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah. Ya, maka orang yang bermaksiat, orang yang berbuat syirik, itu bukan waliullah. Wa qad ta'tihil karamatu afwan. Ya, terkadang dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia minta. Biduni talabin wa syuhratin amaman nas, tanpa dia meminta dan tanpa dia perlihatkan di hadapan manusia. Tidak ada demonstrasi karomah itu. Ya, karomahnya didemonstrasikan. Nggak ada. Kalau ada wali katanya yang mendemonstrasikan karomah-karomahnya, yakini itu bukan waliullah, tapi itu wali syaitan
Dan karomah yang dia tampilkan hakikatnya apa tadi? Sihir. Ya, sihir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi fil ma' fala taghtar hatta tu'rada amruhu ilal kitabi was sunnah." Apabila kau melihat ada orang yang bisa terbang ke angkasa atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu sampai kau lihat kondisinya orang tersebut sesuai nggak kelakuannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini wali, ya, iso apa? Dia bisa merubah apa yang dulu merubah uang itu, yang bisa memunculkan uang itu. Sapa arane itu? Bukan. Antum. Dimas. Iya, Dimas. Itu kan kata pengikutnya karomah. Ya, karomah. Nah, kalau ada yang mempertontonkan karomah seperti ini, mendemonstrasikan karomah seperti ini, apalagi tadi merubah dari satu benda ke benda yang lain, ini sudah jelas bertentangan dengan apa yang kita sampaikan tadi, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah ahli sunnah, bahwasanya tidak ada yang mampu merubah dari satu benda ke benda yang lain kecuali siapa? Allah. Kalau dia bisa merubah satu benda ke benda yang lain, berarti itu sihir. Yakini itu sihir, dan pelakunya bukan waliullah, masih gamisan, masih surbanan, masih tasbihne dawa. Ya, meskipun dia qomat kamit, ya, membaca zikir, membaca ayat Al-Quran, maka betul kata Imam Syafi'i, lihat kelakuannya, bandingkan dia dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata kelakuannya syirik kepada Allah. Ya, justru para wali-wali ini kebanyakan orang-orang yang nggak menunaikan ibadah kepada Allah, males sholat, tapi alasannya apa? Sudah di Mekah, ya kan? Sholatnya sudah di Mekah, males sholat saja. Ya, ya, Jumatan di Mekah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, al-ghina fil waqtil hadir, nyanyian-nyanyian yang ada di masa sekarang, musik-musik yang ada di masa sekarang. Ini kita baca saja, sebenarnya bukan membahas akidah secara, ya, bukan membahas suatu hukum, tapi di sini beliau hanya memberitakan saja fenomena musik di zaman sekarang. Mungkin buat memperingkas waktu, ada yang bacakan, ada yang mau membacakan, antum baca saja, ya, sampai habis, babnya sampai habis. Sampai bab berikutnya fitnah wanita, ya, ya. Pakai mic ya antum. Antum maju sini ya. Bismillah. Nyanyian pada masa kini kebanyakan nyanyian yang disajikan pada waktu pesta perkawinan, juga pesta-pesta lainnya, membicarakan perkara cinta, pacaran, ciuman, mempertunjukkan pipi, liuk badan, pipi, liuk badan yang membangkitkan birahi, mendorong perbuatan zina dan merusak akhlak. Bila demikian, maka nyanyian yang keluar dari mulut penyanyinya yang diiringi dengan musik bersatu mencuri harta manusia dengan mengatasnamakan seni atau hiburan. Para penyanyi pergi ke Eropa membawa harta yang banyak, bersenang-senang membeli rumah, mobil, dan merusak akhlak umat dengan nyanyian dan film-film seks mereka, sehingga banyak remaja yang terkena fitnah dan mencintai mereka sampai lupa kepada Allah. Karena itu pula seorang penyiar radio
Kairo pada waktu perang dengan Yahudi 1967 untuk memberikan semangat kepada prajurit. Dia berseru, maju terus kalian bersama penyanyi Fulan dan Fulana. Ayo maju terus sampai orang Yahudi keparat itu hancur lebur. Semestinya ia berkata, maju terus, Allah senantiasa bersama kalian. Ada lagi yang lucu, sebelum berkecamuknya perang dengan Yahudi 1967, seorang bidu wanita mengumumkan bahwa bila kita menang katanya dia akan mengadakan perayaan bulanan yang biasanya diadakan di Kairo, di Tel Aviv. Sedangkan orang Yahudi setelah perang berdiri di atas mabeka dinding Haikal Sulaiman di Al-Quds mengadakan syukuran kepada Allah atas kemenangannya. Demikian ini nyanyian pada zaman sekarang. Bahkan sampai nyanyian yang agamis pun tidak lepas dari kata-kata yang mungkar, seperti contoh di bawah ini. Dikatakan bahwa Nabi ada pada kedudukannya, hai Muhammad, inilah singgasana, maka terimalah. Kata yang terakhir ini tidak benar, membuat dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Baik, disebutkan di sini tadi bahwasanya nyanyian-nyanyian yang terjadi di zaman sekarang itu banyak yang bernuansa-nuansa erotis, isinya cinta-cintaan, membangkitkan syahwat, sehingga dari situ muncul keinginan untuk berzina, muncul keinginan untuk pacaran, sampai akhirnya merusak akhlak-akhlak mereka. Kemudian tadi disinggung tentang peristiwa tahun 1967. 1967 itu terjadi perang 6 hari. Ya, kalau Anda buka sejarah, tahun 1967 itu terjadi perang 6 hari. Perang 6 hari ini, Six Days War, itu terjadi antara Yahudi, Zionis, melawan koalisi-koalisi negara tetangganya, seperti Mesir, Urdun, Yordan, dan juga Suriah. Kemudian diperkuat lagi oleh Irak, ya, dan Lebanon. Nah, koalisi Arab ini ketika berperang, maka ada penyanyi-penyanyi yang menyemangati peperangan tersebut yang dilakukan oleh prajurit-prajurit dari Mesir, dari Suriah, dari Yordan, disemangati dengan kata-kata, ayo terus perang, ya, artis fulan dan artis fulana selalu membersamai kalian, selalu mendukung kalian. Harusnya disemangati, teruslah berperang karena Allah bersama kalian. Tapi ini tidak, disemangatinya dengan artis favoritnya. Kalian didukung sama artis ini, didukung sama penyanyi ini, cek semangat iki sing perang iki. Naudzubillah. Bahkan disebutkan di sini ada seorang penyanyi wanita yang apabila Yahudi kalah, maka dia akan mengadakan pesta di Tel Aviv, ibu kotanya Yahudi itu. Ya, cita-citanya saja sudah jelek. Kalau menang perang akan mengadakan pesta di tempatnya orang Yahudi, padahal hakikatnya kebalikan. Antum tahu 6 hari perang itu yang menang siapa? Yahudi. Dan itu terus dibanggakan oleh mereka sampai sekarang. Kita ini negara kecil, kata mereka, ditawur sama negara-negara tetangga. Mesir di bagian selatan, ya, Suriah, Lebanon di bagian utara dan bagian timur, ya, Yordan juga, ya, kemudian Irak. Ini negara-negara tetangganya Zionis. Tapi kita seorang diri, kata mereka, bisa mengalahkan semua koalisi itu. Sebenarnya yang kuat bukan Yahudinya, tapi yang lemah siapa? Kaum musliminnya. Karena ini tadi, kelakuannya ini tadi loh. Ya, mereka sudah memiliki cita-cita yang jelek. Kalau kita menang, kita akan mengadakan pesta.
ya di Tel Aviv. Sedangkan orang Yahudinya, kata beliau, ketika mereka selesai berperang, mereka menang, mereka kumpul di Haid al-Mabka, yaitu tembok ratapan. Mereka di sana beribadah, berdoa, bersyukur. Ya, justru ini kontras. Ya, kontras dengan kaum muslimin. Di sini kita tidak membenarkan orang-orang Yahudi tersebut. Karena kita yakin kekalahan kaum muslimin bukan dikarenakan orang kafir yang kuat, tapi dikarenakan kelemahan kaum muslimin itu. Karena jauhnya mereka dari tauhid kepada Allah, jauhnya mereka dari ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian sejarah mencatat ketika perang Uhud. Kaum muslimin mengalami kekalahan ketika perang Uhud. Apa sebabnya? Menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 50 orang pemanah yang disuruh menetap di atas bukit malah turun ke bawah. Akhirnya mereka mengalami kekalahan. Satu perintah Nabi diselisihi, kalah. Iki piro iki pisan iki? Hah? Iya. Ini kekalahan kaum muslimin, kemunduran kaum muslimin disebabkan oleh kelemahan kaum muslimin. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, lihat. Ternyata dari sini kita tahu banyak, mayoritas itu tidak menjamin kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Yahudi menang atas kaum muslimin, bukan karena Allah memuliakan Yahudi, bukan, tapi untuk memberikan ujian kepada kaum muslimin betapa mereka masih belum layak untuk mendapatkan kemenangan karena mereka masih jauh dari agama Allah. Nabi mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah jual beli dengan cara riba, dan kalian tamak dengan peternakan dan pertanian, artinya tamak dengan dunia kalian, kemudian kalian antipati dengan jihad, membenci syariat jihad, dan maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah akan timpakan keterpurukan kepada kalian, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sampai kapan? Kembali kepada agama kalian. Tuh, ini kunci kemenangan umat Islam, kembali kepada agama Islam yang murni, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Itu yang dipegang oleh para sahabat dahulu. Para sahabat bisa menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Kira-kira gara-gara apa? Senjata mereka yang kuat, jumlah mereka yang banyak? Enggak. Karena kuatnya tauhid mereka, kuatnya ittiba mereka kepada Nabi SAW. Ketika perang Badar, 300 belasan orang bisa mengalahkan 1000 orang. Yang 300 belasan orang ini tidak siap berperang. Mereka nggak bawa alat-alat perang ketika keluar dari kota Madinah. Melawan 1000 pasukan dengan kekuatan penuh, tapi bisa dikalahkan. Ini semua adalah karena tauhid mereka kepada Allah dan karena ittiba mereka kepada Nabi SAW. Nah, yang terakhir ini ada nyanyian wa qila kullu nabiyyin 'inda rutbatihi wa ya Muhammadu hadzal arsya fastalim. Dikatakan bahwa setiap nabi berada pada kedudukannya masing-masing. Maka wahai Muhammad, inilah arshmu, singgasanamu, maka ambillah arshmu ini. Kalimat yang terakhir ini tidak benar kata beliau, karena arsy itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya Nabi Muhammad SAW. Baik. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kajiannya tambah malam, isyaknya tambah malam soalnya. Biasanya jam 9 antum sudah sampai rumah ya. Iya. Ya Pak? Sudah tidur malah. Ya. Pak antum nggak ada nanya karena ben nggak kemalaman gitu dah.
Yakin? Sungkan-sungkan ini, soalnya nanti kalau nanya dimusuhi sama satu majelis ini. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.